Bagas Dwi, dan di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang processing image yang terjadi pada saat pengambilan gambar dengan menggunakan kamera DSLR. Mari kita berbicara mengenai bagaimana cara kerja kamera DSLR standar atau Digital Single Lens Reflex. Seperti yang mungkin kamu ketahui, cahaya masuk ke dalam kamera lurus melalui lensa, dan juga lensa memiliki elemen kaca yang bergerak dan dapat memfokuskan cahaya lalu dibuat di film, atau dalam hal ini, sensor kamera yang berada di dalam kamera itu sendiri. Beberapa lensa adalah lensa perbesar atau zoom lens, dan jika kamu memutar jangkauan perbesar, kamu akan memindahkan elemen kaca bulat ke belakang dan ke depan. Itu akan merubah perbesaran dari apa yang sebenarnya tertangkap di dalam sensor itu. Elemen sama yang lain memiliki fungsi untuk memfokuskan objek, dan tentunya semua lensa memiliki jarak fokus yang berpindah di sekitar tempat yang dituju pada objek yang difokuskan. Jadi apakah kamu ingin fokus pada sesuatu yang sangat dekat dengan kamera, atau kamu ingin memfokuskan pada sesuatu yang sangat jauh dari kamera? Itulah mengapa fokus sangat penting saat ke dalam lensa. Di tengah-tengah bagian dari setiap lensa ada apertur. Di dalamnya memiliki katup seperti pisau yang mengatur lebar bukaan pada diafragma, dan benda itu dapat terbuka lebar atau tertutup, memasukkan banyak cahaya ke dalam atau sedikit cahaya untuk masuk ke dalam. Ketika apertur terbuka lebar, cahaya memungkinkan untuk masuk ke dalam lensa dan menabrak sensor dari sudut yang berbeda. Ini akan membuat ruang yang dangkal dan dalam atau depth of field. Objek mungkin berada dalam fokus, tetapi latar belakang akan blur. Ketika apertur terbuka sempit, apertur akan membuat bukaan yang sangat kecil. Maka sekarang cahaya hanya dapat masuk ke dalam lensa, tepat dari satu arah depan. Dan dengan demikian, kita dapat ruang dangkal yang lebih dalam, dan membuat subjek serta background dapat fokus tepat di waktu yang sama. Apertur ditandai dengan nilai f, antara lain ada f/2 hingga f/32. Nilai f adalah kebalikan dari bukaan diafragma. Jadi, apabila misalkan nilai f2, maka bukaan diafragma akan lebar. Sedangkan apabila nilai f22, maka bukaan diafragma akan sempit. Selanjutnya, mari kita berbicara mengenai mengapa ini disebut DSLR atau kamera Digital Single Lens Reflex. Pertama, ini digital karena ini adalah sebuah kamera digital. Kita tidak sedang menggunakan kamera film. Kemudian, ini sebuah kamera single lens karena kita hanya mempunyai satu lensa di depannya. Dan kemudian pantulan atau reflex kamera karena cahaya masuk ke dalam lensa kemudian menabrak kaca yang kemudian memantul ke prisma dan memungkinkan saya untuk melihat langsung dari viewfinder. Kamu harus tahu, viewfinder tidak langsung lurus mengarah ke lensa. Viewfinder berada di atas lensa, tetapi karena pantulan ini, tentunya hal tersebut memungkinkan kita untuk dapat melihat lurus langsung dari lensa. Jadi mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin mengambil gambar lurus dari lensa pada saat yang sama melihat ke lensa itu? Dan normalnya kamu tidak dapat melakukannya, tapi sebenarnya kaca keluar dari jalur setiap saat ketika mengambil gambar. Saya akan menyalakan kamera dan mengambil gambar. Kamu dapat mendengar suara cicik, dan beberapa hal telah terjadi. Pertama, kaca naik ke atas, jadi yang kamu lihat di viewfinder adalah hitam, dan kemudian kembali seperti semula. Hal tersebut karena kaca naik ke atas, cahaya datang mengarah lurus ke lensa, dan menabrak sensor di belakang shutter speed. Shutter speed atau kecepatan rana berfungsi untuk mengatur berapa lama sensor terbuka untuk menangkap cahaya yang masuk. Shutter speed memiliki dua lapisan. Jadi, saat satu terbuka untuk mengambil gambar dan kemudian bagian lainnya datang di akhir untuk menutup sensor kamera. Shutter speed diukur dalam detik, yang dihitung menggunakan kelipatan 2, mulai dari 1/2000 detik atau sangat cepat hingga 8 detik atau sangat lambat, dan juga ada bulb atau manual shutter speed. Kemudian, yang terakhir adalah bagian sensor foto.
bagian belakang yang memiliki indera untuk cahaya. Chip CMOS atau CCD memiliki sebuah indera untuk merasakan material cahaya di dalamnya. Itu berfungsi sebagai pelacak warna merah, biru, dan hijau, yang tentunya dari banyak sisi foto yang berbeda dari kamera. Kemudian mengambil semua informasi dan menyusunnya untuk membuat files yang terbuat dari jutaan piksel kecil dengan warna yang terpisah pada setiap piksel. Jadi, hal yang menarik adalah ketika berpikir itu adalah megapiksel, itu berarti miliar piksel. Jadi, jika itu adalah kamera 10 megapiksel, itu berarti file yang kita buat, baik itu file JPEG atau file RAW, akan memiliki 10 miliar piksel untuk membentuknya. Pada sesi ini, saya akan menampilkan simulasi mulai dari proses cahaya masuk ke dalam lensa hingga ditampilkan di monitor LCD dalam bentuk gambar dengan menggunakan model sederhana dari kamera bertipe Canon 5D Mark II. Cahaya masuk ke dalam lensa. Cahaya memantul melalui mirror reflex. Memantul di prisma ditampilkan di viewfinder. Saat shutter ditekan, mirror reflex naik ke atas. Shutter terbuka. Cahaya masuk ke CMOS, lalu ditampilkan pada LCD. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai processing image pada kamera DSLR yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dah.